fi'il mudhari. Kalau mudhari setelah kita membahas bahwasanya dia adalah lafaz yang di sana dimulai dengan ihdaz zawaid al-arba'ah, terus kita membahas tentang masalah zaman mudhari. Qala wa hadha yasluh lil hal wal istiqbal. Adapun fi'il mudhari tersebut patut untuk arti istiqbal dan hal. Taqulu yaf'alu al-an. Nah, kamu akan mengucapkan yaf'alu al-an. Dia sedang melakukan sekarang. Wa yusamma halan wa hadiran. Maka dinamakan istilah hal dan hal hadir. Au yaf'alu ghadan, atau dia akan melakukan besok. Wa yusamma mustaqbalan. Maka ini dinamakan mustaqbal. Fa idza adkhalta alaihi as-sin aw salfa, ketika kamu memasukkan terhadap fi'il mudhari tersebut sin atau saufa, fakulta sayaf'alu aw saufa yaf'alu. Ihtassa bi zamanil akan tetapi ketika kamu nanti memasukkan sin atau saufa kepada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari murni mempunyai zaman mustaqbal atau istiqbal. Aqulu. Jadi masalah fi'il mudhari itu mempunyai dua zaman, yaitu zaman apa? Zaman hal dan zaman istiqbal. Karena apa? Mungkin bisa kamu ucapkan yaf'alu al-an, yaf'alu ghadan. Hanya saja ketika kamu memasukkan lafaz saufa atau sin, maka murni zamannya menunjukkan zaman istiqbal, tidak bisa lagi untuk zaman hadir atau zaman hal. Aqulu hada ay al-fi'lu al-mudhari, yakni hada tersebut berarti fi'il mudhari yasluhu bihasabil istimal li ahadiz zamaini. Maka patut untuk penggunaan dua zaman ini, salah satu dari dua zaman ini. Akni al-hal wal istiqbal, yakni yang dimaksud adalah zaman hal dan zaman istiqbal. Li'annaka, karena ketika kamu mengucap idza qulta zaidun yaf'al, ketika kamu mengucapkan idza qulta zaidun yaf'al fa innahu yahtamilu ay yaf'al fis sa'ah allati anta fiha wa yahtamilu ay yaf'al sa'atan ukhra. Ketika kamu misalnya bilang zaidun yaf'al, maka di sana kemungkinan si Zaid itu mempunyai arti dia mengerjakan sekarang di saat engkau ngomong, atau kemungkinan dia akan mengerjakannya 1 jam kemudian. Soalnya Zaidun yaf'al, Zaidun yakhruj masalah, Talib yakhruj, seorang pelajar keluar. Mungkin di saat kamu ngomong dia sudah keluar, atau 1 jam lagi nanti dia keluar. Maka ihtimal dia menggunakan zaman hal dan zaman istiqbal. Apa yang salah? Belum selesai kok sudah ada alam. Listiraqihi bainahuma bil wad'i. Karena apa? Karena kalau belum ada penambahan yang di sana qayyidnya, maka itu masih ada kesamaan antara zaman hal dan zaman istiqbal. Maka masih mungkin zaman hal, mungkin juga zaman istiqbal. Fa yajuzu istimaluhu fil hal idza kana ma'ahu qarinatun al-harfiyah min nahwi al-lam. Maka di sana boleh digunakan pada zaman hal ketika di sana ada qarinah huruf seperti dari huruf lam. Au al-dzarfiyah nahwu al-an, atau adanya dzarfiyah seperti contoh al-an. Taqul zaidun layaf'al. Karena ada tambahan kata layaf'al, maka di sana menunjukkan zaman yang hal, karena di sana ada qarina. Wa zaidun yaf'alu al-an, dan Zaid menggunakan lafaz al, jadi dia melakukannya sekarang, maka juga sama menunjukkan zaman hal juga. Maka ketika ada qarinah seperti ini, ketika ada kemasukan lam atau ada penambahan al-an, maka di sini tidak bisa lagi diarahkan ke makna mustaqbal, tapi sudah ditentukan pada makna hal atau hadir di saat itu juga. Wa yusamma dzalikal fi'lu alladzi dakhala alaihi al-an halan aw wa hadiran. Maka
fiil yang dimasuki al-an maka menjadi zaman hal ataupun zaman istiqbal. Listighalil fa'il bi ijadihi fil an, karena apa? Kesibukannya si fa'il untuk melakukan menjadikannya, mewujudkannya sekarang juga. Wa huwa, adapun lafaz al-an itu ismu zaman, yang mana antafihi. Adapun yang namanya isim yang namanya hal atau hadir atau al-an yang berarti hal atau hadir, yaitu isim zaman yang menunjukkan kamu berada di dalamnya di saat itu juga. Wafil istiqbal, dan juga menunjukkan dalam arti istiqbal idza kana ma'ahu qarinatuhu al-harfiyah, jika di sana ada qarinah harfiyah. Contoh qarinah harfiyah min nahwi lan au dzarfiyah. Contohnya adalah lan dan dzarfiyah. Min nahwi al-ghad, dan dari contoh al-ghad juga, yaitu kalau dzarfiyah bisa digunakan kata al-ghad. Kalau yang harfiah bisa menggunakan kata lan atau saufa dan sin nanti. Taqulu Zaidun la yaf'al, contoh seperti ucapan kamu Zaidun lam yaf'al, Zaid tidak akan mengerjakan, tidak akan berarti apakah sekarang dia sudah mengerjakan, apakah nanti, berarti kata tidak akan berarti nanti, berarti menunjukkan arti bahwa dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Berarti nanti itu tetap dia tidak akan melakukan. Wa yaf'al ghadan, dan atau kata istilah yaf'al ghadan menggunakan lafaz yaf'al ghadan, dia melakukan besok. Jadi kata besok itu juga menjadi qarinah. Wa yusamma mustaqbala, maka dinamakan wa yusamma mustaqbala. Likaunil fa'il, karena alasannya li'aunil fa'il mustaqilin biqaihi fil istiqbal, karena si fa'il, si pelaku akan melakukannya atau membuat pekerjaannya besok atau pada masa yang akan datang. Fa idza adkhalta 'alal fi'li al-mudhari' alladhi yasluhu lil hal wal istiqbal kalimatus sin au kalimatus saufa, ketika kamu memasukkan di dalam fi'il mudhari' yang di sana boleh mempunyai zaman hal dan istiqbal, masukkan apa? Kalimat sin atau saufa, seperti kamu bilang sayaf'al, fakultas sayaf'al au saufa yaf'al, ihtassa al-mudhari' bi zamanil istiqbal, maka fi'il mudhari' murni atau khusus mempunyai zaman istiqbal. Ba'da an kana sholihan li ahadiz zaman, nah ini yang mana sebelumnya dia boleh untuk salah satu di antara dua zaman tersebut, baik itu hal ataupun istiqbal. Akan tetapi ketika kemasukan sin atau saufa, maka otomatis murni menjadi zaman yang istiqbal, ataupun ada qarinah yang lain. Selagi tidak ada qarinah, hanya berupa bentuk fi'il yang suruh saja, maka di sana ada kemungkinan mempunyai arti yaitu mempunyai zaman yaitu zaman hal dan zaman istiqbal. Tidak ada murajjihnya, tidak ada sesuatu yang mentarjih bahwasanya dia harus mempunyai zaman hal ataupun zaman istiqbal. Ketika tidak ada murajjihnya, sesuatu yang mentarjih dia untuk mempunyai zaman hal atau istiqbal, ataupun istilahnya qarinah yang menunjukkan dia zaman hal atau zaman istiqbal, maka dia masih ihtimaluz zamanai, yaitu kemungkinan dua zaman tersebut, tapi tidak mungkin bersamaan, tapi salah satunya saja. Likaunihima min qara'iniha, karena ada keduanya, wujud keduanya tersebut ya dari qarinahnya. Fa idza lam yakun ma'ahu qarinatuhuma, ketika keduanya tidak mempunyai qarinah, lam yajuz lis-sami' hamluhu ala ahadiz zamanaini qad, maka bagi seorang pendengar tidak boleh mengarahkannya pada salah satu zaman saja. Ya kemungkinan bisa ya seperti ini, bisa seperti ini. Tidak boleh kamu pastikan bahwasanya dia mempunyai zaman ini saja, atau zaman hal saja, atau zaman hal istiqbal saja. Ketika belum ada qarinah apapun, tidak boleh dipastikan mempunyai satu zaman saja. Ihtimali ghairihi, karena mungkin saja mempunyai zaman yang lain. Wala yajuzu al-jam'u baina harfiyah wa
dzarfiyah. Tapi tidak boleh juga menghubungkan antara harfiah dan dzarfiyah. Karena apa? Listighnaihi bi ahadihima. Karena sudah cukup dengan salah satu di antara harfiah ataupun dzarfiyah. Wal farqu bainas sin wa saufa. Apa perbedaannya? Anna fi saufa ziyadatu tarahin. Kalau saufa itu ada tambahannya tarahin, karena dalam masalah yang berhubungan ayat-ayat di Al-Quran yang berhubungan dengan kiamat biasanya saufa. Kalau yang sin biasanya itu yang mungkin sebentar lagi akan dilaku, nanti saya kulus subaha dan contoh yang lain. Kalau yang biasanya yang di Al-Quran yang di sana menunjukkan saufa, berarti itu kadang zamannya masih lama sekali akan terjadi. Jadi biasanya membahas tentang masalah kiamat. Makanya ziyadatu tarahin. Oke, sudah dipahami? Aqsamul mudhari. Kalau zaman mudhari tersebut sudah kita pahami, yaitu mempunyai zaman hal dan zaman istiqbal. Ketika tidak ada qarinah, jangan kamu pastikan itu mempunyai satu zaman saja. Maka kemungkinan dia itu masih mempunyai zaman yang ini ataupun zaman yang ini. Maka di Al-Quran itu ketika masih dia tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa itu zamannya mustaqbal ataupun zamannya zaman hal, maka itu adalah masih ada dua kemungkinan. Ini nanti kalau untuk memahami Al-Quran ada seperti ini. Tapi kalau sudah ada qarinah, berarti jangan kamu arahkan lagi ke, berarti itu sudah pasti. Kalau saya kulus sufaha, itu sudah tidak bisa kamu ihtimalkan lagi ke zaman hal dan zaman hadir, tapi itu sudah murni menjadi zaman istiqbal. Aqsamul mudhari, pembagian fi'il mudhari. Al-mudhari al-mabni lil fa'il. Adapun fi'il mudhari yang mabni fa'il, qala beliau mengatakan wal mabni lil fa'il minhu maka harful mudhara'ah minhu maftuhan. Adapun fi'il mudhari yang mabni fa'il yaitu fi'il yang dimana huruf mudhara'ahnya dibaca fathah. Illa maka namadihi ala arba'ati ahrufin, kecuali di sana fi'il madinya, itu kecuali pada fi'il mudhari yang mana fi'il madinya sudah mempunyai empat huruf. Fa inna harfal mudhara'ah minhu yakunu madmuman abadan. Maka dalam permasalahan fi'il mudhari yang di sana pada fi'il madinya ada empat huruf, maka selalu dibaca dhamma. Seperti contoh akhraja akrama yukrimu dan yang lainnya. Qatala farraha yufarrihu. Maka harus diingat-ingat, kalau yang di sana fi'il madinya 4 huruf, maka fi'il mudhari huruf mudhara'ahnya dibaca dhamma. Kalau tidak, maka selain itu dibaca fathah. Contoh yang lain yang di sana ada penambahan tapi lebih dari 4 huruf, istakhraja yastakhriju, bukan yustakhriju, tapi yang 4 huruf, baik di sana dakhraja yudakhriju, af'ala akrama farraha dan seterusnya. Nahu yudakhriju wa yukrimu, seperti contoh lafaz yudakhriju wa yukrimu wa yuqatilu wa yufarrihu. Wa alamatu bina'i hadhil arba'ah lil fa'il. Adapun alamat mabninya bangunan 4 masalah ini pada mabni fa'il, yaitu kaunul harf alladhi qabla al-akhir maksuro. Adapun pada permasalahan yang di sana yang bangunan ada 4 tersebut, bagaimana mengetahui dia itu mabni fa'il, yaitu dengan cara kaunu harfi alladzi qabla al-akhir maksuro, adanya huruf sebelum akhir dibaca kasro. Contoh allama yu'allimu, pada lamnya yu'allim harus dibaca kasro. Kalau yu'allamu berarti nanti sudah menjadi mabni majhul atau mabni maf'ul.
maka harus diperhatikan di dalam masalah seperti itu. Misaluhu min yaf'ulu, adapun contohnya dari wazan yaf'ulu adalah yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, ansuru. Wakis ala hadza yadribu, dan samakan dengan metode ini pada contoh yadribu, ya'lamu, yudakhriju, wa yukrimu, wa yuqatilu. Pada contoh kalau yuqatilu, yuqatila, ayo ditasrif ke bawah. Yuqatilu, yuqatilani, yuqatiluna, tuqatilu, tuqatilani, yuqatiluna, tuqatilu, tuqatilani, tuqatiluna, tuqatilina, tuqatilani, tuqatilna, tuqatilu, tuqatilu, dan seterusnya. Jadi yang lain-lainnya disamakan semuanya. Jadi ada istilah tatbiki ke bawah, ada ke samping. Kalau ke samping itu istilahi, kalau ke bawah lugha. Jadi kalau kamu ingin menghasilkan ini untuk arti tasniyah, untuk arti jamak, tasrif aja ke bawah. Tapi kalau ingin arti yang menyamping menjadi masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar dan nahi, tasrif ke samping. Ada istilah vertikal dan horizontal ya. Aku lama faragha min tahqiqil mudhari wa bayani ma'ani hurufihi syara'a fi taqsimihi. Ketika sudah selesai membahas tentang pentahqiqan fi'il mudhari dan menjelaskan arti-arti hurufnya, maka sekarang menjelas tentang pembagiannya. Wa huwa bi'tibaril isnad, adapun pembagian ini diiktibar atau dilihat dari segi isnadnya. Yaitu dia membutuhkan fa'il enggak. Kalau membutuhkan fa'il dinamakan mabni fa'il atau mabni maklum. Kalau dia membutuhkannya maf'ul saja, tidak membutuhkan fa'il, berarti nanti dimasuknya mabni maklum majhul atau maf'ul. Bi'tibaril isnad, maka di sini dipandang dari segi isnadnya. Ala kisma ini, maka di sana akan ada dua bagi mabniyun lil fa'il wa mabniyun lil maf'ul, mabniyun lil fa'il wa mabniyun lil maf'ul. Kama marra bayanuhu fil madi, sebagaimana penjelasannya dalam fi'il madi. Fal mabni lil fa'il mudhari, fal mabni lil fa'il minal mudhari. Adapun mabni fa'il dari fi'il mudhari yaitu maka harful mudhara'ah minhu maftuhan, yaitu sesuatu yang di sana huruf mudhara'ahnya dibaca fathah. Illa makana, kecuali, berarti sini ada pengecualian. Illa makana madhihi ala arba'ati ahruf, kecuali pada permasalahan yang huruf fi'il madinya ada empat huruf. Min babil if'al wa taf'il wal mufa'alah wal fa'lala. Fa inna harful mudhara'ah minhu yakunu madmuman abadan. Jadi kalau masalah hurufnya nanti fi'ilnya madinya 4 huruf, maka huruf mudhara'ahnya harus dibaca dhammah terus. Kalau selain itu berarti yang lain pada masalah 4 huruf ini kan pengecualian. Kullu qaidatin mustasnaya, setiap kaidah itu ada pengecualian pada bab yang di sana huruf madinya ada 4 huruf, maka huruf mudhara'ahnya dibaca dhammah. Adapun selain itu semuanya dibaca fathah. Harakatu harful mudhara'ah, harokatnya huruf mudhara'ah. Ini pertanyaan, kenapa kok harus dibaca fathah? Kenapa kok yang dipilih fathah gitu kan pertanyaannya. Kenapa kok tidak harokat dhammah atau kasroh saja? Gitu masalah. Maka pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Wa inna ma futiha harful mudhara'ah fi ma lam yakun madihi ala arba'ati ahruf. Hanya saja di fathah dalam masalah huruf mudhara'ah dalam fiil yang di sana madinya tidak berupa 4 huruf. Alasannya apa? Li'annahu lam yakun maftuhan. Andaikan dia tidak di fathah, la yahlu min ayyakuna sakinan aw madmuman aw maksuran, maka di sana tidak boleh sepi, ada kalanya itu sukun, dhammah ataupun kasroh.
La sabila ilal awal, tidak mungkin untuk yang pertama yaitu apa sukun. Karena apa? Limtina'il ibtida bisa sakin, karena tidak mungkin memulai sesuatu dengan huruf yang mati atau sukun. Wala ila salis, apa yang ketiga? Yang ketiga bukan yang kedua. Kalau yang kedua baru dhamma. Kalau yang ketiga wala ila salis, dan tidak mungkin untuk yang ketiga. Karena apa alasannya? Li'annahu law kana maksuron la ada ila sak. Kalau di sana dibaca kasrah maka akan terasa ila sakul, berat sekali. Li'annat kasrah sakilah, karena kasrah itu berat. Dan juga tidak mungkin kepada yang kedua, wala ila asa dan sani, dan juga tidak mungkin untuk yang kedua selagi itu masih dalam tidak matinya berupa 4 huruf. Kalau sudah matinya berupa 4 huruf nanti kan bisa dhamma. Adapun keluar selain yang di sana matinya 4 huruf, dan jika tidak mungkin diharokati dhammah, karena apa? Li'annahu law kana madmuman, andaikan dia mungkin atau bisa di dhammah, lal tabasa mabniul fa'il minal mudhari, maka dia akan sama dengan mabni fa'il dari mudhari'nya, sama dengan apa? Bimabnil maf'ul minhu, maka akan sama antara yang mabni fa'il dengan mabni maf'ul. Kenapa alasannya? Id harful mudhara'ah fi mabnil maf'ul madmumun, karena apa? Huruf mudhara'ah di dalam mabni maf'ul itu dibaca dhamma. Wa yumkin ayyudhila as-sami an harakati ma qabla akhir. Mungkin saja masalah huruf sebelum akhir itu menjadikan si sami'nya menjadi bingung. Wali adda ila sakal, maka ini akan menjadikan berat. Kama fil kasroh, sebagaimana di dalam masalah kasroh. Fata ayyana al fath, maka yang jelas adalah fathah. Alasannya lihifatihi, karena fathah adalah yang paling ringan. Itu kan sudah tahu alasannya kenapa kok yang dipilih fathah. Nah, selagi tidak berupa huruf, matinya tidak berupa 4 huruf. Wa inna ma dumma kharful mudhara'ah fi ma kana madhihi ala arba'ati ahrufin. Hanya saja istilahnya didomah pada huruf mudhara'ah di dalam fi'il madhi yang di sana 4 huruf. Li'annahu law lam yakun madmuman, andai dia tidak didomah, fala yakhlu min ayyakuna sakinah, maka tidak boleh sepi, tidak boleh kosong, dia harus berupa yang mati, au maksuran, au maftuhan. La sabila ilal awal, tidak ada jalan untuk ke yang pertama, tidak mungkin sukun itu, karena alasannya sama. Lita'adzuril ibtida bisa sakin, karena tidak mungkin memulai dengan huruf yang mati. Wala ilasani, dan tidak mungkin juga ke yang kedua. Li'anna min jumlatil hurufil mudhara'ah al-ya, karena dari sebagian daripada huruf mudhara'ah tersebut ada yang berupa ya. Wahiyya la tuftamalil kasrah, dan dia tidak bisa diihtimalkan ditanggungkan, istilahnya dibebankan ke kasrah. Idil ya bimanzilatil kasrotain, karena namanya ya menempati posisinya kasrotain. Wa idza kusiratil ya adda ila ijtima'i kasrot. Kalau di sana kasrah ya-nya di kasrah, maka akan mendatangkan beberapa kasrah, karena ya satu huruf ya itu dia menempati 2 tempat kasrah. Jadi kalau ya-nya itu sudah menempati 2 kasroh, kalau nanti dia lagi dibaca kasroh, maka akan mengumpulkan beberapa kasroh. Bila fi dhammah alal ya, berbeda dengan dhammah. Fa inna dhammah alal ya, adapun berapa? Bila fi dhammah alal ya, berbeda memberi dhammah terhadap lafaz ya. Fa inna dhammah alal ya wa in kanat sakilatan aidan,
meskipun mendomah ya itu berat. Nah, seperti itu. Lakin la tablugh fitak mablagil kasroh alaiha. Akan tetapi walaupun memberi harakat dhammah terhadap ya itu berat, akan tetapi la tablugh fitak mablagil kasroh alaiha. Hanya saja keberat-beratannya tersebut itu tidak sampai yang beratnya yang dilakukan kasroh. Maka kenapa kok yang dipilih? Ya itu alasannya, ya lebih ringan sedikit lah, walaupun sama-sama berat. Intinya lebih ringan sedikit. Dan juga tidak mungkin untuk dibaca fathah wala ila salis, dan tidak mungkin untuk diarahkan yang ketiga yaitu dibaca fathah. Li'annahu law kana harfal mudhara'ah maftuhan, andaikan huruf mudhara'ahnya itu dibaca fathah, fi ma kana madhihi ala arba'ati ahruf, yang mana huruf madinya itu ada 4 huruf, lal tabasa mudhari'ul mujarrad bi mudhari'il mazid, maka nanti akan ada kesamaan antara mudhari'nya mazid dan mudhari'nya mujarrad. Di bab apa? Fi babil if'al. Contohkan af'ala kalau mujarradnya, kalau dia pada contoh af'ala yuf'ilu, kan harus dituntut dibaca fathah masalah. Nah, contoh ini penggambaran kan. Kenapa kok tidak dipilih fathah pada contoh af'ala yuf'ilu? Kenapa kok tidak dibaca fathah? Kalau dibaca fathah menjadi af'ala yaf'ilu. Terus apa bedanya dengan fa'ala tidak ada bedanya. Nanti tidak akan ada beda. Nah, itu sama-sama fa'ala yaf'ilu, atau yang satunya af'ala yaf'ilu, yang satunya fa'ala yaf'ilu. Bagaimana cara membedakannya? Ya tidak bisa dibedakan. Akhirnya ya salah satu pilihannya yaitu menggunakan dhammah tersebut. Li'anna kalau kulta, andaikan kamu bilang jala saya jelisu, ajala saya jelisu. Terus yang mana yang ya jelisu miliknya jalasa dengan ya jelisu miliknya ajalasa? Mana bedanya antara ya jelisu miliknya jalasa dengan ya jelisu miliknya ajalasa? Andaikan itu dibaca fathah, semua boleh dibaca fathah. Jadi tidak bisa dibedakan. Akhirnya untuk membedakan yaitu diberi harakat dhammah bi fathilha wa kasril lam. Lam ya'lam ahadun annahu mudhari'us sulasi al-mujarrad aw sulasi al-mazid bihi fadumma harful mudhara'ah fil mabni lil fa'il minal mudhari' fi babil if'al. Supaya apa? Li alla yaltabisa bil mabni lil fa'il minal mudhari' al-mujarrad summa humila bagi akhwatihi. Kemudian yang lainnya di akhirnya disama humila bagi ati akhwatihi mimma kana madhihi ala arba'ati ahruf alaihi wa in lam tuaddi ila labs law kana harful mudhara'ah fiha maftuhan tardan lil bab, yaitu untuk mengeluarkan istilahnya tidak mengeluarkan dari babnya, istilahnya diikutkan pada yang af'ala yuf'ilu. Walam yaf'al al-amru bil aks, tetapi permasalahan tidak bisa dibalik. Dibaliknya seperti apa? Bi ayyat takharful mudhara'ah fi ma kana madhihi ala arba'ati ahruf wa yudammu fi ma siwahu walau hasala al-farqu bainahuma. Dengan cara seperti ini, andaikan pada yang di sana mudhari'nya 4 huruf itu dibaca fathah, sedangkan nanti yang 3 huruf atau yang di sana selain tersebut nanti dibaca dhammah. Kenapa kok tidak dibalik? Intinya seperti itu. Ya li'anna sulasi aktsar warubai aqal adadan wastimalan. Karena sulasi itu lebih banyak dalam bentuk apa ini? Jadi ini pertanyaan juga. Li'anna sulasi aktsar warubai aqal adadan wastimalan. Karena fi'il sulasi itu lebih banyak di dalam bilangannya, bukan di dalam masalah hurufnya ya. Kalau huruf memang sudah jelas. Kalau rubai lebih banyak 4 huruf. Kalau sulasi cuma 3 huruf.
Tapi di dalam masalah bilangan yaitu adanya berapa, kalau sulasi nanti baru sulasi mujarrad pun sudah ada 6. Nanti yang lain bab-bab yang lainnya. Juga penggunaan istikmal, penggunaan pada sulasi itu juga lebih banyak. Jadi alasannya kenapa kok tidak bisa dibalik, ya karena nanti tuntutannya wal fathu akhaf wa dham asqal. Sedangkan fathah itu lebih ringan, dhammah lebih berat. Fal akhaf lil aksar, yang ringan untuk yang banyak. Wal asqal lil aqal, yang lebih berat untuk yang lebih sedikit. Ansab min aksihi, jadi lebih cocok ya sebaliknya seperti itu. Dia juburu khifatuhu sikla kasratihi, supaya apa? Karena ringannya fathah tersebut untuk berat menambal beratnya jumlah yang banyak. Begitupun wakillatuhu sikala dhammati, jadi adapun beratnya dhammah untuk sedikitnya penggunaan bab yang selain itu, jadi rubai tersebut, maka untuk perbandingannya. Jadi agak sedikit penjelasannya itu sebenarnya simpel saja. Kenapa kok yang di sana pada yang sulasi kok harus dibaca fathah, sedangkan pada rubai harus dibaca dhammah? Karena katanya alasannya ini untuk menyeimbangkan, pasti tujuannya untuk menyeimbangkan. Kalau kaidahnya fathah itu kan ringan. Pada contoh yang suruh a'lama yu'limu. Pada contoh yang suruh ini dalam dalam bab sulasi mujarrad, baik itu fa'ala yaf'ulu dan seterusnya. Dia itu babnya banyak, penggunaannya juga banyak. Dari babnya banyak dan penggunaannya banyak itu kan berat. Kalau sesuatu yang berat harusnya dikasih yang ringan. Berbeda yang di sana yu'limu itu cuma sedikit itu tidak berat dan bilangannya penggunaannya jarang. Akhirnya sesuatu yang di sana mestinya sudah ringan dari awalnya dikasih beban sedikit agar lebih seimbang. Wallahu jawaban seperti itu dari awal kita ya. Kalau salah bahasan seperti itu langsung dikasih jawaban yang seperti itu. Ya semuanya untuk penyeimbang. Jadi yang di sini ya untuk menyeimbangkan yang ini, yang sini untuk menyeimbangkan yang ini. Yang penting sudah memberikan jawaban. Puas atau tidak puas itu terserah Anda semua. Yang penting jawabannya sudah seperti itu. Awal murad birrubai hahuna. Apa yang dimaksud dengan rubai di sini? Yaitu maka namadihi ala arba'ati ahruf. Yang di sana madinya ada 4 huruf. Sawaun kana rubaiyan au mujarradan. Baik di sana rubai mujarrad nahu yudahriju au sulasiyan mazidan atau sulasi mazid. Seperti contoh yufarrihu wa yukrimu wa yuqatilu. Sebenarnya cuma kita bisa kita ingat-ingat, cuma ada 4 bab saja yang di sana fi'il mudhari yang dibaca dhammah huruf mudhari'ahnya, yaitu bab apa saja? Fa'lala yufa'lilu 1, farroha yufarrihu 2, akrama yukrimu, qatala yuqatilu. Cuma ada 4 saja, cuma 4 itu saja yang dibaca dhammah, yang lainnya dibaca fathah semua. Jadi ya ingat-ingat saja cuma ada 4. Fa'in qila, ketika kamu ditanya huruful mudhara'ah fiha majhulah madmumatan, maksudnya apa ini? Huruful mudhara'ah fiha majhulatan maksudnya seperti ini. Huruful mudhara'ah fiha majhulatun madmumah falau dummat fiha ma'lumah aidan lazama al-iltibas.
Jadi ada pertanyaan seperti ini. Huruf mudharaah di dalam fi'il mudhari yang dimabnikan majhul itu kan dibaca dhammah. Falau dummat fiha maklumah aidan lazama al-lafzu. Andaikan juga pada masalah yang mabni maklumnya juga dibaca dhammah, maka di sini akan terjadi iltibas atau kesamaan. Jawabannya seperti apa? Ada contoh yu'limu katanya. Kalau nanti dimabnikan majhul pasti itu kan juga dibaca dhammah. Hal seperti itu akan menjadikan iltibas. Maka jawabannya kulna la naslam al-lafz. Kita tidak salut dengan adanya iltibas. Li'anna alamatu bina'i hadhil arba'ah lil maf'ul kaunu huruf karnul harfi alladhi qabla al-akhir maftuh. Karena apa? Kenapa kok kita tidak salut? Karena tanda bina mabninya terhadap mabni maf'ul, mabni majhul, yaitu huruf yang sebelum akhirnya harus dibaca fathah, sedangkan pada contoh yang seperti ini tidak dibaca fathah. Akrama yukrimu, a'lama yu'limu, fa'ala yufailu bukan yufa'alu, bukan yu'lam, bukan yu'lamu, bukan juga yukramu. Wa alamatu bina hadhil arba'ah. Adapun alamatu bina hadhil arba'ah lil fa'il kaunul harfi alladhi qabla akhir maksurun. Adapun alamat atau tanda mabninya dia terhadap mabni fa'il yaitu adanya huruf sebelum akhir itu dibaca kasrah, fala yaltabis, maka tidak bisa dikatakan iltibas. Lakin nakatakul, tapi mungkin saja kamu bilang fayal tabis bimajhulil madhi fi a'lama. Mungkin saja nanti itu akan iltibas dengan majhulnya fi'il madhi pada a'lama. Jadi pada contoh a'lama, af'ala a'lama, jadi akan sama dengan a'lamanya. Aduh. Jadi a'lama seperti ini. A'lama ini kalau di harokat menggunakan hamzah mutakalim juga masalah. Sama gak? Ini mabni majhul. Tapi madi. Ini mabni majhul mudhari. Cara membedakannya gimana? Cara membedakannya gimana? Ini mabni majhul madi mesti seperti ini kan kaidahnya. Dumma awalahu wa kusiroma qabla akhir. U5 kok malah bingung. Wabni maklum madi. Ini majhul benar ya, kebalik. Jadi bagaimana membedakan? Ya mungkin ini harokat di i'rab itu bisa berubah kapanpun. Tapi di bangunan awalnya gimana? Mungkin saja katanya seperti itu. Lakin nakatakul fayal tabis fi majhulil madi fi a'lama li adami itibaril harokat al akhir, karena tidak memandang harokat huruf lahir. Ini di sini tidak dikasih jawaban, tapi ya mungkin bisa saja iltibas. Tapi ya kalau kamu sudah mengetahui seluk-beluknya, siakul kalamnya, ya wallahu a'lam hal tersebut. Tapi keiltibasan tersebut kan sudah pasti terjadi di sini. Bagaimana jawabannya? Ya memang sudah bisa dihindari. Sebisa mungkin para ulama sorong itu menghindari yang di sana kesamaan antara lafaz yang satu dengan yang lain. Jika itu terpaksa harus tidak bisa dihindari, ya gimana lagi, harus ya kita saja yang
paham menelusuri sesuai dengan siakul kalamnya. Tapi mereka sudah berusaha bagaimana antara satu lafaz dengan lafaz yang lain itu tidak terjadi iltifat. Jadi salah satu usaha tersebut sudah menentukan kaidah-kaidah yang sampai seperti ini. Paham ya? Misalul mabni lil fa'il min babi fa'ala yaf'ulu. Adapun contohnya, ini sudah saya contohkan ya. Fa'ala min babi fa'ala yaf'ulu fatil ain fil madi wa dhamma fil mudhari yansurani. Jadi sudah dicontohkan yang awal, sudah dihapus ya. Misalul mabni lil fa'il min babi fa'ala yaf'ulu bi fatil ain fil madi wa dhamma fil mudhari, yaitu yansuru, yansurani, yansuruna. Sudah sampai akhir ini kan sudah dibahas dan sudah ditulis di awal. Ila akhirih. Qauluhu wa qis ala hadai yadrib. Dan samakan juga dengan contoh ini pada permasalahan yadribu. Yadribu dan contoh-contoh yang lain juga, bukan hanya yadribu saja. Ada ya'lamu, ada yudakhriju dan yang lain-lainnya. Wa yuqis ala yansuru yadribu wa ya'lamu wa yudakhriju ila qawlihi wa yaksha'iru fisar fasrifha ila arba'ata asyara misalan kama sarafta ila arba'ata asyara misalan. Jadi ditasrif, nanti kalau ingin mentasrif yang lain ya samakan saja dengan yang di sana tadi yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru ila akhirih. Ada yang bawa silahkan, yang lainnya ya nanti bisa dilihat aja. Beli ya. Contoh-contohnya yakulani, nanti ya'adu, ya'adoni, ya'aduna, ya'alilu, ya'alilani, ya'aliluna, dan seterusnya. Pokoknya yang lain itu kalau ingin menasrifnya ke bawah jadi disamakan. Jadi ada metode dasarnya. Insya Allah itu semuanya mudah. Ya. Al-mudhari al-mabni lil maf'ul. Fi'il mudhari yang mabni maf'ul. Tadi sudah menjelaskan tentang mudhari yang mabni lil fa'il. Sekarang al-mudhari al-mabni lil maf'ul. Sekarang membahas tentang fi'il mudhari yang mabni maf'ul. Qala wal mabni lil maf'ul. Beliau mengatakan yang mabni maf'ul yaitu seperti apa? Wal mabni lil maf'ul minhu maka harful mudhara'ah minhu madmuman, yang mana huruf mudhara'ahnya dibaca dhammah, wa ma qabla akhirih yakunu maftuh, dan huruf sebelum akhir, yaitu sebelum akhir berarti sebelum lam fi'ilnya berupa fathah. Nahuyun syaru wa yudakhraju wa yukramu wa yuqatalu wa yufarrahu wa yustakhraju. Aqulu al-mabni lil maf'ul minal mudhari. Adapun mabni maf'ul dari fi'il mudhari yaitu kullu fi'lin khudifa fa'iluhu. Setiap fi'il yang di sana fa'ilnya dibuang. Wa rufi'a maf'uluhu, dan maf'ulnya dibaca rafa. Wa uqima maqama fa'ilihi, dan dia maf'ul tersebut mengambil posisi fa'ilnya. Wa ghayyirat sighatu fi'lihi, dan sighat fi'ilnya dirubah. Gambarannya seperti apa? Bi andumma harful mudhara'ah, bi andumma harful mudhar, dengan gambaran huruf mudhara'ahnya dibaca dhamma. Wa futiha ma qabla akhirih, dan huruf sebelum akhirnya dibaca fathah. Seperti contoh nahu yunsaru wa yudahraju wa yukramu wa yufarrahu wa yuqatalu wa yustakhraju. Wa innama dhamma awwaluhu, adapun hanya saja dhammah awalnya, wa futiha ma qabla akhirih, dan huruf akhirnya dibaca sebelum akhirnya dibaca fathah. Tujuannya apa? Liyatamayyaza an bina'il
untuk membedakan dengan mabni fa'il. Walam yajuz al-iktisar ala ahadi, dan tidak boleh menggunakan salah satu harokatnya saja, di dhammah saja seumpama, atau di fathah saja, harus keduanya. Dumma awalahu wa futiha ma qabla akhirih. Jangan salah satunya saja. Karena apa? Li'annal iktisar ala dhamm lam yufid fi mislu yukrim. Karena apa? Kalau hanya sebatas dhammah saja maka tidak memberi faedah pada contoh yukrimu. Apa faedah? Dia tidak tetap mabni ma'lum atau mabni fa'il. Wa ala fathi ma qabla akhirih, dan kalau hanya sebatas yang di fathah qabla akhirnya saja, lam yufid fi misli ya'lamu alima ya'lamu. Maka pada contoh alima ya'lamu itu pun kalau di sana menuntut harus fathah qabla akhir, maka pada contoh ya'lamu belum dikatakan cukup. Maka apa bedanya antara dia nanti yang mabni maklum dengan mabni majhul? Mestinya tidak ada bedanya. Maka harus keduanya. Fatabayyana laka faidatud dhammi wal fath. Maka sudah jelas bahwasanya ada faidah dhammah dan fathah. Mislu yukrimu. Apa yukrimu? Fatabayyana laka faidatud dhammi wal fathi. Maklis titik itu sudah. Wa inna ma khudifa fa'iluhu, hanya saja pada fa'ilnya dibuang. Apa alasannya? Alasan kemarin masih ingat? Kenapa fa'il itu dibuang? Kenapa pada fi'il madhi dan fi'il mudhari masalah alasan fa'il dibuang kenapa? Ya, alasannya lil illah allati dzakarnaha fi awalil madhi, seperti alasan yang kita sudah sebutkan di masalah pembahasan fi'il madhi. Wa inna ma uqima al maf'ul maqam al fa'il, yaitu ya alasan karena sudah maklum lah, sudah karena tidak ingin nyebut si fa'ilnya lah atau yang apalah dan yang lainnya. Wa inna ma uqima al maf'ul maqam al fa'il, hanya saja ketika sudah dibuang fa'ilnya, maf'ul lah yang mengambil posisinya fa'il. Supaya apa? Li'alla yakhlu al fi'li anil musnadi ilaih, agar fi'il tidak sepi dari musnadi ilaih. Wa inna ma rufi'a al maf'ul, hanya saja maf'ulnya nanti ketika sudah mengambil posisi si fa'il maka dia pun dibaca rafa. Li'annahu, alasannya apa? Li'annahu qa'imun maqamal fa'il, berdiri di atas tempatnya fa'il. Au huwa fa'ilun ala madhabi ba'dun nahwi, atau dia dikatakan fa'il menurut sebagian pendapatnya nahwi. Minhum al-Zamakhsyari, di antara nahwi tersebut adalah Imam Zamakhsyari. Fala budda min rafihi, maka dia harus dibaca rafa. Maklum ya? Maklum. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut berikutnya, nafyul mudhari bima wala. Menafikan fi'il mudhari dengan ma dan la. Kenapa? 3 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit. Ya, sampaikan ini. Nafyul mudhari bima wala, menafikan fi'il mudhari dengan ma dan la. Qala wa'lam, ketahuilah annahu yadkhulu 'alal fi'lil mudhari ma wala annafiyataini. Ketahuilah bahwasanya dalam fi'il mudhari itu bisa dimasuki ma dan la, yang mana ma dan la tersebut mempunyai arti yang menafikan kedua. Fala tughayyirani sighatahu, hanya saja pada la dan ma dan la tersebut tidak merubah sifatnya fi'il mudhari. Taqulu la yansuru la yansurani la yansuruna, wa kadzalika ma yansuru ma yansurani ma yansuruna. Jadi ada yang di sana ma dan la yang masuk kepada fi'il mudhari, akan tetapi tidak bisa merubah bentuknya fi'il mudhari. Berbeda dengan la yang lain, atau yang nanti ma ala nahi, atau ma yang di sana amil jawazim atau yang lainnya, itu bisa nanti merubah bentuk fi'il mudhari. Kalau la yang seperti ini tidak, yang di sana la tapi yang mempunyai arti nafi, la dan ma yang punya arti nafi. Jadi diingat-ingat kalau menulis di dalam
bentuk kalau ingin kamu menggunakan la-nya itu la nafi, maka nun kalau nanti dalam bentuknya itu adalah tasniyah, maka nunnya tidak boleh dibuang. Kalaupun jamak yang suruh masalah tan suruna, sudah kehapus semua ya tan suruna masalah la tan suruna. Kalau kamu ingin itu la-nya la nafi, jangan sampai kamu buang nun. Jadi ingat-ingat, bedakan antara la nafi dan la nahi. Kalau la nahi memang nanti nunnya dibuang. Jadi itu harus kamu ketahui. Kalau apa terus perbedaannya? Kalau la nafi itu cuma ikhbar saja, memberitahu saja. Kalau la nahi itu tolak buka, yaitu menahan, jangan sampai melakukan. La tansur, jangan menolong. Kalau la tansuru tidak menolong. Itu aja, itu bedanya. Aku lama faragha min bayani aksamihi syara'a fi ma yata'allaqu bihi. Ketika setelah selesai, beliau sudah selesai membahas tentang penjelasan pembagian, maka sekarang syara'a fi ma yata'allaqu bihi, yaitu beranjak pada permasalahan yang masih ada hubungannya. Faminha annahu yadkhulu alal fi'li al-mudhari' ma wala an-nafiyataini. Di antaranya yaitu ada sesuatu atau ma dan la yang masuk pada fi'il mudhari'. Fala taghayyurani sighatuhu. Maka keduanya tidak bisa merubah keduanya yaitu apa? Ma dan la tidak bisa merubah sifatnya fi'il mudhari'. Yang mana perubahan tersebut kalau pada la yang lain itu membuang menyukun i'rab fi hadfi harakatihi bi harfi harakatil i'rab wa nunihi. Bi hadfi harokatil i'rab, mestinya seperti itu. Bihal biharokatil i'rab wa nunihi. Li'anna taghayyur min atharil amil. Karena apa alasannya? Kalau perubahan itu adalah pengaruh dari amil. Wa kilahuma laisa bi'a ini. Yang mana la dan ma ini bukanlah amil. Bal taghayyurani ma, hanya saja di dalam artinya berubah. Fi antan fiyahu, yaitu keduanya menafikan fi'il mudhari'. Lakin nama linafil hal wala linafil istiqbal. Hanya saja diingat-ingat ya, kalau ma itu untuk menafikan yang hal, kalau la untuk linafil istiqbal. Ini perlu diingat-ingat. Kadang kita salah dalam menulis atau memberikan jawaban. Makanya kadang kita sudah merasa di jawaban di as'ilah itu benar, tapi karena kita menggunakannya seperti ini bolak-balik dalam kaidahnya, akhirnya dokter kadang wah ini salah paham gitu loh. Padahal yang kita maksud ini, tapi karena kita menggunakan tidak menambahkan hal-hal yang semestinya dilakukan seperti kaidahnya, akhirnya dokter yang mengoreksi salah paham. Maka perlunya ada pengetahuan seperti ini ya. Satu untuk nanti penulisan. Kalau ma itu linafil hal wala linafil istiqbal. Tapi kedua-duanya ini tidak merubah sigat mudhari'nya. Jadi kalau kamu ingin mengartikan yang di sana la tapi la-nya nahi, tapi kok kamu tidak rubah di dalam bentuk mudhari'nya, maka salah paham. Ini diartikan la yang nafi itu. Wa nafyu ibaratun anil ikhbar. Adapun nafi itu adalah ungkapan dari memberitahu. Wa antar fi'li apa? Antar fi'li. Yang namanya nafi itu ungkapan untuk memberitahu, untuk tidak melakukan. Faida arabta nafi yang suruh. Ketika kamu menafikan yang suruh, maka ya tambahkan la yang sur atau mayan sur. Atau yang surani istiqbalan takul la yang sur. Kalau di sana tujuannya untuk istiqbal lah, maka kamu ucapkan la yang suruh. Kalau di sana untuk yang di sana nafi yang sur halan, maka takul ma yang sur dan seterusnya. La yang suruh, la yang surani itu bisa ditasrif ke bawah. La yang suruh tasrif bareng-bareng. La yang suruh, la yang surani, la yang suruna, la tansuru, la tansurani, la yang surna, la tansuru, la tansurani, la tansuruna, la tansurina, la tansurani.
Allah semuanya mudah dipahami. Tapi ada yang masalah yang seperti ini, kalau faedah itu biasanya hal itulah kita yang salah paham. Adapun di salah kaidah-kaidah yang lain yang sifatnya umum, insya Allah itu masih mudah. Tapi yang kaidah yang bisa berhubungan dengan arti itu harus yang diperhatikan agar nanti penulisan itu tidak salah dan juga yang membaca tidak salah paham. Lebih-lebih itu di dalam jawaban soal ujian. Maka itu pentingnya masalah hal-hal yang seperti ini. Walaupun kamu merasa benar, tulisan kamu itu benar apa enggak gitu loh. Itu yang dipertanyakan. Kamu merasa ungkapan yang kamu ingin sampaikan itu benar, tapi tulisannya salah, akan menjadi salah paham gitu, salah paham dan juga akhirnya kok bisa ya seperti ini. Rosip ya gitu. Siapa yang tahu kamu nulisnya nggak sesuai dengan kaidah. Makanya tentunya seperti ini. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.